Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita pada malam hari ini melaksanakan ibadah rumah tangga di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita mempersiapkan hati kita dan mengambil saat teduh sejenak. Dengan hati yang gembira, marilah berdiri menghadap Allah, karena Dialah tempat pertolongan dan sumber hidup bagi yang berharap dan percaya kepadanya. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Bapak, Ibu, mari bersama-sama kita buka ibadah kita ini bersama doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang Maha Kudus, yang Maha Pengasih, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, dan kami bersuka cita karena pada malam hari ini kami diperbolehkan kembali Bapa menghadap kepadamu bersama saudara-saudari kami Bapa, untuk melaksanakan ibadah dan mendapatkan kesegaran kembali melalui hikmat dan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, bersihkan hati dan pikiran kami, agar kami layak memasuki ibadah ini. Berkati ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, mari kita sampaikan Mazmur pujian terambil dari Mazmur 71 ayat 17 sampai 19. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang, keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah. Siapakah seperti Engkau? Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka kitab Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan ayat ke-17. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat bagi kami sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bisa kami mengerti, menjadi bekal hidup kami. Dan tentunya ibadah ini bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tinggallah Roh Kudus dalam hati kami masing-masing supaya kami bisa konsentrasi melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 4 ayat 17, ulangi ayat 10 sampai dengan yang 17 yang mengatakan demikian. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kamu katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan ini ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kamu pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini pandemi COVID-19 masih menyebar. Bahkan kalau kita lihat, angka setiap hari masih terus bertambah. Mungkin saja dari antara mereka, Bapak Ibu, ada yang kita kenal, bahkan mungkin ada keluarga kita yang ada di sana. Kita tentunya berharap tenaga medis dan para dokter melaksanakan tugasnya dengan baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga kemajuan kesehatan daripada yang terkena COVID-19 ada kemajuan. Para tenaga medis dan para dokter serta staf rumah sakit, Bapak Ibu, mereka juga punya rasa takut dalam melaksanakan tugas. Bahkan mereka sangat rentan tertular dengan penyakit ini, dengan virus ini. Mereka juga jenuh, bahkan kecewa. Apalagi belakangan ini kita melihat ada beberapa daerah yang menolak menerima pemakaman orang-orang tenaga medis yang terjangkit oleh virus corona. Tetapi dapat kita saksikan bahwa meskipun di tengah-tengah keterbatasan fasilitas kesehatan, mereka tetap melaksanakan tugasnya dengan baik.
mereka dengan konsentrasi dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya untuk memberikan kesembuhan kepada pasien-pasien yang kena pandemi 19. Mereka juga kecewa, mereka juga sangat tidak nyaman dengan keluarganya. Sesuai dengan profesi mereka, mereka mengabdi demi kesehatan pasien yang mereka rawat. Mereka mengalami perasaan yang sangat berkecamuk pada saat pasien-pasien mereka harus kritis, bahkan harus meninggal dunia, masa yang sangat tidak mereka inginkan. Mereka sangat galau, mereka sangat tidak menginginkan hal itu terjadi. Setiap kesembuhan juga menjadi suatu kebahagiaan bagi mereka. Setiap pasien-pasien yang telah sembuh, mereka juga ikut merasakan kebahagiaan atas kesembuhan daripada pasien-pasien yang mereka tangani. Mereka pasti berharap buat kita yang tidak ikut bekerja supaya tinggal di rumah untuk membatasi penyebaran virus COVID Corona 19 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita membaca kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran. Yang menjadi latar belakang kitab ini adalah penderitaan panjang yang dialami oleh jemaat Ibrani yang menjadi cikal bakal daripada bangsa Israel. Kitab ini mengisahkan sebuah peristiwa besar dalam kehidupan umat, yaitu pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan membebaskan bangsa ini menjadi umat yang beribadah kepada Tuhan, umat yang kudus, umat yang adil dan umat yang benar. Dan kelak juga umat Tuhan ini menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kuasa, kasih dan kemuliaan Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Karya keselamatan Tuhan ini melibatkan seorang yang dipanggil Tuhan untuk melayaninya. Dia adalah Musa. Bahkan Musa sangat penting dan berpengaruh bagi kehidupan bangsa Israel. Bahkan Musa adalah tokoh penting bagi agama-agama Abrahamik seperti Kristen, Yahudi maupun agama Islam. Nama Musa sesuai dengan yang ada di Alkitab yang berarti keselamatan yang ia alami, yang artinya Musa adalah diambil daripada air. Sesuai dengan perkataan putri Firaun yang Musa diambil daripada air. Kita mengetahui bersama kalau Musa dari mulai bayi sudah terancam kehidupannya. Itu oleh karena peraturan kerajaan Mesir yang menetapkan setiap bayi laki-laki yang baru lahir harus dimusnahkan untuk memutus perkembangan atau kekuatan budak-budak Mesir, yaitu bangsa Ibrani, supaya tidak mempunyai kekuatan dalam melaksanakan pemberontakan. Maka Musa dimasukkan di dalam suatu seperti keranjang, diarungkan di tempat sungai yang biasa dikunjungi oleh salah satu putri Firaun. Setelah dewasa, Musa melihat penindasan terjadi atas bangsanya yang dilaksanakan khususnya oleh tentara-tentara Firaun. Dalam suatu ketika Musa pergi berkunjung ke tempat-tempat perbudakan yang dilaksanakan dengan kerja paksa. Salah satu tentara Mesir melaksanakan pemukulan yang sangat tidak manusiawi terhadap orang Ibrani. Sehingga Musa harus melaksanakan pembalasan dengan memukul tentara Mesir itu sampai yang akhirnya meninggal. Peristiwa ini menurut Musa tidak diketahui orang banyak sehingga mayatnya disembunyikan dan dikuburkan di padang pasir. Pada suatu ketika Musa melihat pertengkaran antara orang Ibrani sendiri, yang sehingga Musa harus merelaikan mereka
supaya tidak melaksanakan pertengkaran itu dengan berkelanjutan. Tetapi kedua orang Ibrani yang melaksanakan pertengkaran ini justru mengatakan kepada Musa, apa yang menjadi hakmu menjadi hakim buat kami menyelesaikan perkara ini? Apakah kamu akan membunuh kami seperti kamu yang akan kamu lakukan, seperti kamu yang telah lakukan kepada tentara Mesir itu? Hal itu membuat Musa menjadi sangat ketakutan. Dia menyadari kalau peristiwa itu ternyata bisa sampai kepada Raja Firaun, yang membuat tentunya jiwanya menjadi terancam. Saat peristiwa pembunuhan itu, Bapak Ibu, Musa cemas dan melarikan diri ke daerah Midian, yang umurnya Musa pada saat itu kurang lebih 40 tahun. Awal kehidupan Musa di Midian bermula waktu dia menolong dua orang putri yang sedang mengembalakan ternaknya, di mana pada saat itu ada sumur yang biasanya dipergunakan oleh para gembala untuk memberikan minum gembala-gembala ternak-ternak yang digembalakan sama mereka. Perempuan-perempuan itu adalah putri daripada Imam Yitro. Nah, pada saat itu putri Yitro yang mengembalakan gembalanya, ternak-ternaknya, mengalami perlakuan yang tidak baik di daerah itu. Sehingga dengan inisiatif sendiri Musa memberikan pertolongan kepada putri Yitro. Nah, apa yang dilaksanakan Musa? Putri-putri Yitro memberitahukan kepada orang tuanya kalau ada seorang laki-laki yang memberikan pertolongan kepada mereka, sehingga gembala-gembalanya, ternak-ternaknya bisa dengan aman dan diberikan dengan minum dengan baik. Kemudian berlanjutnya dengan waktu-waktu yang dialami Musa dengan keluarga Yitro, maka Musa diterima di keluarga Imam Yitro sebagai tenaga kerja atau sebagai gembala untuk mengembalakan semua ternak Yitro. Dan kemudian Musa menjadi menantu daripada Yitro atau menikah dengan salah satu putri yang ditolong oleh Musa pada saat gembala itu. Hingga suatu saat dalam melaksanakan penggembalaan kepada ternak-ternak, Musa menjumpai atau berjumpa di Gunung Horeb dengan Tuhan melalui penampakan semak yang menyala. Dalam peristiwa itu Tuhan memanggil Musa atau melakukan komunikasi pembicaraan dengan Musa. Tuhan mengutusnya untuk memimpin orang-orang Ibrani yang menjadi cikal bakal bangsa Israel yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita bisa menyimak kembali teks ayat 10 sampai 17 adalah bagian daripada dialog Tuhan dengan Musa. Ada beberapa hal yang dapat kita maknai, atau ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan dari perikop ini. Yang pertama adalah kekurangan manusia. Dari teks ayat 10 kita membaca bahwa Musa merasa sangat berat untuk menerima tugas itu, bahkan cenderung menolaknya. Mengapa? Bila mengacu kepada perkataan Musa pada Keluaran 4 ayat 1, maka kita mendapati bahwa Musa sangat tidak percaya diri. Kalau kita melihat memang pengalaman Musa waktu dia masih berada di Mesir, Musa sebenarnya adalah bukan seorang prajurit, bukan juga seorang tentara yang terlatih, yang sudah mempunyai kemampuan untuk memimpin suatu pembebasan tawanan atau memimpin suatu pembebasan negara untuk keluar dari perbudakan. Musa tidak percaya diri pada saat itu. Menurut Musa, orang Ibrani atau Israel sendiri aja tidak mungkin percaya kepada Musa. Mereka pasti tidak akan menuruti perintah Tuhan yang
disampaikan oleh Musa. Lalu Tuhan meyakinkan Musa dengan memberikan Musa beberapa mujizat. Mujizat yang pertama, mengubah realitas alam atau tongkat menjadi ular, dan ular itu kisah kembali menjadi tongkat. Yang kedua, memulihkan kondisi manusia, yaitu sakit kusta, dan disembuhkan pada saat itu juga menjadi sembuh sakit kustanya. Namun Musa tetap tidak percaya pada dirinya sendiri. Musa berfokus kepada kekurangannya dan keterbatasannya. Ia tidak pandai bicara, berat lidah. Dahulu sekitar 40 tahun saja orang Ibrani menolak Musa. Waktu masih kejadian pertengkaran antara orang Ibrani dengan orang Ibrani. Apalagi sekarang, Musa yang sudah berumur 80 tahun dan pengalamannya dan pekerjaannya juga hanya sebagai seorang gembala di Midian. Musa tetap merasa berat untuk menerima tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Pada ayat yang 13, bahkan Musa memohon kepada Tuhan, utuslah orang yang lain, yang mungkin lebih fasih berbicara daripada saya dan dipercaya oleh orang-orang Ibrani. Yang kedua, Bapak Ibu, bila mengacu kepada pasal 4 ayat 2 hingga ayat 8, maka kita mendapati bahwa Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan menyertai Musa. Betapa Tuhan mengasihi Musa dengan 2 kali memberikan tanda-tanda mujizat. Bahkan pada ayat 11 dan 12, Tuhan kembali meyakinkan Musa keterbatasan Musa itu ada di bawah kendali Tuhan. Keterbatasan Musa itu tidak menghalangi rencana Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ia menyertai Musa. Saat Musa juga berkata-kata tidak sanggup atau tidak percaya diri atau keterbatasan, ia berfirman melalui Musa kepada bangsa Israel. Ia mengajar Musa untuk dapat menyampaikan firman-Nya. Ada 2 hal yang perlu kita cermati dari sini lagi. Yang pertama, Tuhan meyakinkan Musa dengan penuh perhatian dan penuh kesabaran, walaupun Musa meresponnya dengan keraguan dan keberatan. Yang kedua, Tuhan murka dan memerintahkan Musa untuk melakukan tugasnya. Apakah dengan menjadi marah maka Tuhan membiarkan Musa? Maka Tuhan tidak mengasihi Musa? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Sama dengan kita sebagai orang tua. Tentu kita pernah meminta atau mengarahkan anak-anak kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti belajar atau mempersiapkan diri untuk ibadah. Tetapi setelah berkali-kali kita minta dilakukan, tetapi tidak dilakukan juga, kita tentunya memarahi dan menyatakan dengan tegas kepada mereka, supaya mereka peduli dengan apa yang kita katakan. Mereka harus memperhatikan dan melaksanakan apa yang kita arahkan. Sama dengan perintah Tuhan kepada Musa. Demi keselamatan orang Ibrani dan generasi bangsa Israel yang akan penerus masa depan Israel. Demikian juga Tuhan memakai kita untuk menyatakan karya keselamatan Tuhan bagi kita, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan Alkitab hari ini, kita belajar bahwa Nabi Musa yang sangat dihormati bangsa Israel bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang hebat karena dirinya sendiri. Ia juga sama dengan kita, sama dengan manusia-manusia yang lain. Ia tidak berbeda dari kita yang memiliki kekurangan dan keterbatasan. Ia juga merasa tidak percaya diri. Mungkin juga trauma karena pengalaman-pengalaman masa lalu waktu
dia masih tinggal di Mesir waktu dia melihat kejadian-kejadian yang terjadi yang dialami oleh orang-orang Ibrani yang diperlakukan tidak baik oleh tentara-tentara Mesir. Demikian juga kita, ada saatnya Tuhan memilih kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang besar. Apakah kita berat untuk menerima tugas itu? Bukankah kita juga berharap saudara-saudara kita, keluarga kita juga mendapatkan pertolongan Tuhan di masa-masa sulit seperti yang terjadi saat ini dalam pergumulan kita? Apakah kita bersedia atau langsung menolak dan mengusulkan orang lain saja yang melaksanakannya? Orang lain saja yang mengambil pelayanan tersebut. Rasa tidak percaya diri, merasa tidak layak atau tidak mampu karena berfokus kita pada kekurangan kita. Karena fokus kita bukan pada kehendak Allah, tetapi pada kekurangan kita. Hal ini tentunya manusiawi. Musa juga mengalami hal yang sama. Pada akhirnya Musa melaksanakan tugasnya karena Tuhan menyiapkan segala sesuatunya. Menyiapkan Harun sebagai juru bicaranya. Berbicara kepada bangsa Israel. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan panggilan kita? Apakah masih berfokus pada kekurangan dan keterbatasan kita? Atau maukah kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan memampukan kita untuk melakukan banyak hal untuk kebaikan dan memuliakan Tuhan? Tuhan mengutus Musa bukan dengan cara menyempurnakan apa yang menjadi kelemahan Musa, tetapi dengan cara memberikan kuasa, memperlengkapi dan memberikan hikmat. Kita juga kadang-kadang tidak ingin keluar dari zona yang nyaman. Kita takut ditolak. Kita takut menghadapi kesulitan dan pergumulan. Dari dulu sampai sekarang Tuhan terus memanggil orang-orang untuk mengambil bagian dalam misinya di tengah-tengah dunia ini. Setiap orang mempunyai respon-respon yang berbeda. Ada yang langsung menolak, ada yang menerima dengan sukacita, ada yang menerima juga dengan terpaksa. Bahkan ada yang berusaha untuk menghindar. Apakah kita hanya mau senantiasa berada di dalam zona nyaman yang pada akhirnya pasrah terhadap keadaan yang terjadi dan menyanyiakan potensi dan bakat yang Tuhan berikan kepada kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita benar-benar yakin dan bersyukur atas penebusan yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, lalu apa jawab kita saat Ia meminta kita mengikutinya? Termasuk untuk menyangkal diri dan memikul salib yang menjadi tanggung jawab kita, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan ini. Musa melaksanakan tugasnya untuk membebaskan saudara-saudaranya, bangsanya dari perbudakan. Ia sendiri mengalami perlindungan daripada Tuhan. Ia sendiri mengalami perlindungan daripada keluarganya dari mulai saat bayi hingga dia pergi dari tanah Mesir. Bagaimana saudara dengan saya? Apakah kita ditopang oleh keluarga? Apakah keluarga saling menopang dan menjaga kita yang berkeluarga? Musa dan Harun akhirnya melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Harun menjadi juru bicara yang baik kepada Musa, dan Musa menjadi nabi yang menerima firman Tuhan, sedangkan Harun mengawali tanggung jawab iman dalam iman bangsa Israel. Bagaimana respon kita jika dipilih dalam pelayanan jemaat, misalkan sebagai presbiter atau sebagai PHMJ yang beberapa saat lagi kita akan memilihnya, atau pengurus pelkat, atau panitia-panitia di dalam kegiatan-kegiatan hari besar agama yang kita laksanakan, atau barangkali menjadi anggota komisi atau kelompok kerja.
Kita bukan orang yang sempurna, tetapi Tuhan melihat hati yang taat dan penuh syukur, yang menyambut panggilannya, dan Ia akan memperlengkapi dan menyempurnakan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, panggilan Tuhan terhadap Musa ini merupakan awal pembebasan kaum Ibrani yang diperbudak. Bagi kita, panggilan Tuhan bermakna tanggung jawab orang percaya untuk berperan di tengah bangsanya meskipun terbatas dan memiliki kekurangan. Tiap talenta harus dikembangkan demi kebaikan negeri ini. Mari kita renungkan bersama. Kekurangan dan keterbatasan bagaikan hujan lebat yang mempengaruhi atau mempersulit gerakan kita. Namun seharusnya tidak menyurut niat kita untuk melayani Tuhan yang sudah melayani kita dengan bermandikan peluh dan darahnya. Kiranya kita diberikan kepekaan untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di masa-masa sulit ini. Karena Kristus memberi harapan dalam setiap musim kehidupan. Apapun talenta kita, apapun tanggung jawab kita, meskipun kita memiliki kekurangan dan menghadapi kesulitan, mari kita laksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan segenap hati. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Yang Merdu Gita Bakti 260 ayat 1 dan 4. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku cobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidup. Mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita lipat tangan dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman-Mu atas daripada pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami renungkan, apa yang kami dengar bisa membuat kami termotivasi. Kami tidak terlena oleh atas kekurangan dan keterbatasan kami sebagai manusia. Tetapi kalau kami mau memberikan diri kami untuk dipakai Tuhan, kami yakin dan percaya kalau Tuhan memperlengkapi kami. Kalau Tuhan menolong kami di setiap pelayanan yang kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan berdoa buat saudara-saudara dan keluarga kami. Berdoa buat Ibu Pipi Subroto, adik kandung daripada Ibu Ati yang dalam gangguan kesehatan di rumah dan dalam masa pengobatan dan pemulihan. Biarlah Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan kepada Ibu Vivi Subroto, sehingga sukacita
bisa tetap dialami walaupun dalam kondisi yang gangguan kesehatan. Berdoa juga kepada pemulihan Pak Idi Utomo, Ibu Carlote Utomo, Bapak Pendeta Hali Jonathan yang sedang pemulihan juga di rumah. Biarlah Tuhan juga memberkati, menjaga mereka di dalam kesehariannya, sehingga Tuhan kesehatan bisa menjadi milik mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat jemaat yang lanjut usia, Oma Pamungkas dan Oma Alcerampen Pandelaki. Tuhan, di dalam berkat Tuhan yang mereka bisa mengalami lanjut usia di dalam keseharian dan kegiatan mereka sehari-hari, supaya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mengawasi, Tuhan yang selalu menyertai Oma Pamungkas dan Oma Alcerampen Pandelaki. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat yang sedang menantikan kelahiran anak, Ibu Jilis Sambulong, Ibu Gita Ngangi, Nugraha Putra. Biarlah Tuhan menjaga dan memberikan kesehatan dan pertumbuhan kepada bayi yang di dalam kandungannya Tuhan. Sukacita menjadi milik mereka dalam keadaan sehari-hari dalam penantian kelahiran anak yang Tuhan berkati buat keluarga ini. Kami juga Tuhan berdoa buat keluarga almarhum Rudi Pandelaki yang kemarin telah Tuhan panggil kehadirat-Mu Tuhan. Berdoa buat keluarga yang ditinggal, Ibu Endang Pandelaki dan Rosalia Pandelaki. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan, yang memberikan sukacita tetap kepada keluarga ini. Biarlah Tuhan cobaan yang mereka alami tetap membuat mereka berserah diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan penghiburan yang sejati daripada Tuhan bisa menjadi mereka alami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat di mana saat ini penderitaan karena COVID-19 masih merajalela di setiap daerah, bahkan di seluruh dunia Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada setiap pengambil keputusan karena hal ini Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka bisa mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang bisa dilaksanakan dengan tidak mempunyai efek yang begitu luar biasa atas yang dialami oleh masyarakat, khususnya yang mengalami oleh kebijakan-kebijakan itu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh lapisan masyarakat yang tentunya punya dampak langsung, khususnya ekonomi yang mereka alami karena masalah penyebaran COVID yang terjadi di mana-mana. Cukupkan mereka Tuhan, berikan mereka hikmat, mereka cukupkan kebutuhan mereka Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga keluarganya supaya Tuhan jaga, Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan juga kepada seluruh presbiter, seluruh PHMJ, seluruh pengurus Pelkat, seluruh tim yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan ibadah online live streaming ini Tuhan, supaya Tuhan juga yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan penyertaan, pikiran yang jernih Tuhan, sehingga kami bisa tetap melaksanakan pelayanan ini dalam tangan pengasihan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat, seluruh Tuhan jemaat kami ngerti atau tidak tahu pasti kondisinya masing-masing. Biarlah Tuhan menjamah setiap jemaat kami, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Dari mulai anak-anak orang tua, setiap orang yang hidup bersama kami di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga. Demikian juga Tuhan kami berdoa khusus kepada lingkungan kami masing-masing, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Biarlah kami juga Tuhan menjadi salah satu solusi kepada tetangga-tetangga kami, kepada masyarakat sekitar kami, menjadi teladan dan contoh di pada sekitar kami, sehingga Tuhan bisa kami melaksanakan bergaul dengan masyarakat sekitar untuk saling membantu, saling menolong, saling mendorong, sehingga COVID-19 ini bisa cepat teratasi Tuhan. Terima kasih Bapak, doa yang kurang dari sempurna ini kami sampaikan, kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan syukur kita dapat kita sampaikan dengan cara berikut ini. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat rindu yang teduh. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada sebab kasih-Nya Dia selamanya. Marilah kita membawa persembahan ini kepada Tuhan melalui doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat dan rahmat yang kami terima di sepanjang kehidupan kami Bapa. Pada malam hari ini kami juga bersyukur diberi kesempatan untuk membawa persembahan Bapa, sebagian kecil dari apa yang telah kami dapatkan daripada-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Yesus menguduskan dan memberkati persembahan ini Bapa, dan memakainya untuk kemuliaan nama-Mu saja, ya Kristus Tuhan yang Maha Baik. Kami serahkan Bapa persembahan dan doa kami yang jauh daripada sempurna ini ke dalam tangan-Mu Kristus Tuhan. Amin. Warta Jemaat, ibadah online Minggu tanggal 19 April 2020 jam 10 WIB
akan dibawakan oleh Pendeta Silvana Ranti Apitulei. Berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga pada hari Selasa 14 April 2020 pukul 6.20 di Bandung, almarhum Bapak Rudi Martinus Alexander Pandelaki dalam usia 74 tahun. Jenazah telah dimakamkan di pemakaman Cikadut, Bandung. Majelis jemaat dan warga jemaat menyampaikan turut berduka cita dengan iringan doa kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Lakukanlah firman Tuhan dengan benar di dalam kehidupanmu sehari-hari. Kita menutup kebaktian ini dengan menaikkan pujian, kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi sembah mestilah supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi diri kami, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti melintas kubur yang gelap, agar kelak kau menetap bersama-Mu di Firdaus Gemerlap. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.